Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Gebri. Jadi di sini kita akan ngebahas soal-soal logaritma. Oke, jadi langsung aja kita bahas soal SPMB tahun 2006. Jadi soalnya jika 4 log 6 itu sama dengan M plus 1, maka 9 log 8 sama dengan. Oke. Nah, kira-kira gimana nih kita ngerjain soalnya? Jadi di sini kan ada 4 log 6. Terus di sini 9 log 8. Nah, kita curiganya itu melihat ada nggak sih hubungan yang ini dengan yang ini gitu. Nah, jadi yang pertama itu kita ini dulu nih. Kita sederhanain dulu nih yang 9 log 8-nya. Jadi 9 log 8. Ini sama dengan apa? 9 itu kan 3 pangkat 2 ya. Jadi 3 pangkat 2 logaritma 8 itu apa teman-teman? 2 pangkat 3. Kalau ada sifat X, sifat logaritma gini ya. A pangkat N logaritma B pangkat M. Ini jadi apa teman-teman? M per N kali A log B kan? Nah, jadi yang ini sama dengan 3 per 2 dikali 3 log 2 gitu. Oke. Udah dapat ya? Ini udah sederhana sih dari 9 log 8. Berarti kita langsung ke yang diketahuinya. Kita ngerubah gimana supaya dapat si 3 log 2 dari ini nih. Gitu ya. Intinya gitu sih. 4 log 6 sama dengan M plus 1. Coba. Ini kira-kira diapain? Ya, disederhanain dulu ya si 4-nya ini. 4 ini apa? 2 pangkat 2 kan? 2 pangkat 2. Logaritma 6 sama dengan M plus 1. Ya, ya udah sesuai dengan sifat yang ini lagi ya. Ini kan 6 pangkat 1 ya. Jadi apa teman-teman? Setengah kali 2 log 6 kan? M plus 1. Ya udah kita kali silang. Jadi 2 log 6 sama dengan 2 dikali M plus 1. Hasilnya 2M plus 2. Oke. Selanjutnya ini diapain kira-kira? 2 log 6. Biar ini nih ada 3-nya nongol di sini nih. Ini kan belum ada angka 3 ya. Iya, ini bisa kita pecah nih 6-nya. Ya kan? Jadi gimana? 2 log berapa kali berapa supaya menghasilkan 6. Tapi harus ada 3-nya. Iya, 2 kali 3 ya. 2 kali 3 sama dengan 2M tambah 2. Ingat ya sifat dari logaritma. Kalau kita punya A log BC, ini sama dengan A log B tambah A log C. Gitu. Sehingga untuk yang ini, jadi 2 log 2 tambah 2 log 3 sama dengan 2M plus 2. Kalau ada A log A ini berapa teman-teman? Iya, 1 ya. Jadi 2 log 2 ini 1. 1 tambah 2 log 3 itu sama dengan 2M plus 2. Jadi dari sini bisa kita peroleh nih. 2 log 3 berapa? 2M. 2 dikurang 1. Jadi tambah 1. Nah, lihat ya. Yang tanya itu 3 log 2. Terus di sini kita dapat 2 log 3. Nah, gimana? Ingat lagi sifat dari logaritma. Kalau ada A log B, ini sama aja dengan 1 per B log A. Gitu. Jadi 2 log 3 itu sama aja dengan 1 per 3 log 2 ya. Jadi 3 log 2 itu sama aja dengan 1 per 2 log 3. Nah ini 1 per, ya 2 log 3 berapa? 2M plus 1 kan? 2M plus 1. Nah kita udah ketemu nih 3 log 2 nya. Berarti dapat dong. Ya kan? Jadi 3 per 2 kali yang ini.
3 log 2 nya apa? 1 per 2M tambah 1. Hasilnya gimana teman-teman? 3 per 2 kali 2, 4. Jadi 4M. 2 kali 1, 2. Inilah hasilnya. Jadi jawabannya yang mana teman-teman? Yang B. Oke, kita bahas soal berikutnya. Jika Y sama dengan logaritma X dan X kuadrat tambah AX tambah 3 dikurang A sama dengan 0, maka yang bernilai real untuk A yang memenuhi. Oke, jadi di sini ada nih fungsi ya dan persamaan kuadrat. Jadi fungsinya itu berbentuk logaritma. Y sama dengan log X. Nah, terus gimana ya? Itu ingat ya syarat logaritma, si X-nya ini gimana syaratnya? Ya. Si X ini harus lebih dari 0 ya. Oke. Dia nggak boleh sama dengan 0. Oke. Dan bentuk persamaan kuadratnya X kuadrat ditambah AX tambah 3 dikurang A. Ini sama dengan 0. Berarti di sini kan ada akar-akarnya ya, X1 dan X2. Nah, karena di sini X lebih dari 0, berarti X1-nya lebih dari 0 dan X2-nya lebih dari 0 juga gitu. Dan kita ingat juga kalau X1 tambah X2 itu apa teman-teman? Ya minus B per A kan. Terus A-nya ini A yang di sini nggak sama dengan di sini ya. A yang ini koefisien si X kuadratnya gitu. X1 kali X2 apa teman-teman? C per A. Oke ya. Nah, karena ini kan X1 positif ya. Lihat nih, X1-nya itu lebih dari 0. Ditambah X2-nya lebih dari 0. Pasti hasilnya juga lebih dari 0 kan. Dimana X1 kali X2 itu minus B per A. Minus B per A. Lebih dari 0. B-nya itu si A ya. Minus A. A-nya yang di sini itu 1 koefisien si X kuadrat. Jadi minus A lebih dari 0. Berarti A-nya kurang dari 0. Ini kita kali negatif. Ingat ya, kalau tanda pertidaksamaan dikali negatif, tandanya berubah gitu. Makanya ini jadi kurang. Oke, ini yang pertama. Terus kalau kita kaliin X1 kali X2, positif kali positif ya positif, berarti sini lebih dari 0. X1 kali X2 C per A. C per A berarti lebih dari 0. C-nya apa? 3 dikurang A itu lebih dari 0 ya. A-nya kan 1 ya. Jadi di sini A-nya kurang dari 3 gitu. Bisa kan? A-nya kurang dari 3. Selanjutnya untuk persamaan kuadrat yang bernilai real itu ini D-nya itu lebih dari 0. D itu diskriminan ya. Jadi D itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Oke, B-nya itu A ya. 4 A-nya di sini 1, C-nya ini 3 dikurang A. Oke, ini jadi A kuadrat dikurang 12 tambah 4A. Oke. Kalau diapain gini, ini jadi gini nih. Di sini ya, kita buat ya. A kuadrat ya tambah 4A. Oke, kurang 12. Sehingga di sini kan bisa kita faktorin ya. A tambah 6, A kurang 2 ya. Jadi di sini A-nya kurang dari minus 6 atau apa teman-teman? A-nya lebih dari 2. Gitu. Selanjutnya kita buat ke garis bilangan nih. Wow, mereng nih. Oke, kita buat sini ya. Tadi yang pertama ini
A-nya lebih dari 0. Di sini 0, berarti ini kita buat ya. Set. Tunggu. Oke, ini sekali. Terus yang keduanya A kurang dari 3. Ini 3 kan, kurang dari 3, berarti ke kiri kan. Oke, kurang dari 3. Terus yang ini A-nya kurang dari minus 6. Ini kan minus 6 ya. Terus A-nya lebih dari 2. Di sini 2 ya. Nah, kira-kira yang banyak dilewati itu yang mana? Yang ini kan, minus 6 ini kan. 1, ini 2, 3. Ini nggak sih? Ini. Jadi, himpunan penyelesaian untuk si A itu apa? Hanya kurang dari minus 6. Yang mana teman-teman? Iya, yang C. Oke, kita bahas soal berikutnya teman-teman. Jadi di sini 81 logaritma 1/x gitu kan. Sama dengan x logaritma 1/y. Sama dengan y logaritma 1/81. Nah, ini gimana nih? Jadi dari sini nih bisa nih kita lihat nih. Pertama yang ini coba 81 logaritma 1/x sama dengan y logaritma 1/81. Nah, dari sini yang ini bisa kita lihat nih. Lihat ya, yang ini sama dengan ini kan. Terus yang ini sama dengan yang ini gitu, sehingga x-nya sama dengan 81 dan y-nya sama dengan 81. Nah, intinya itu berapa nilai dari 2x kurang 3y, dimana nilainya ini sama kan ya. Ini jadi 2x kurang 3x sama dengan minus x. X-nya berapa? Minus 81. Udah, gitu aja teman-teman. Yang mana jawabannya teman-teman? Ya, yang B. Oke teman-teman, kita bahas soal berikutnya. Jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan ini ya. 5 dikurang 2 log x kali log x sama dengan log 1000. Maka x1 kuadrat tambah x2 kuadrat sama berapa? Oke, jadi ini persamaannya gini. 5 kurang 2 log x dikali log x sama dengan log 1000 ya. Oke, ini kita kali silang, kita kalikan ke dalam ya. 5 kali log x jadi 5 log x. Kurang 2 log x dikali log x jadi 2 log x kuadrat. Sama dengan log 1000 itu kan 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 3. Nah, ini jadi gimana teman-teman? Ini jadi minus 2 logaritma x kuadrat, oke, ditambah 5 log x. Nah, ini log 10 pangkat 3 sama dengan 3 ya. Ini kan sama dengan 3 gitu ya. Jadi 3-nya pindahkan ke ruas kiri jadi minus 3 sama dengan 0. Oke, kedua ruas kita kali negatif, sehingga dari sini 2 log x kuadrat dikurang 5 log x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita faktorin nih. Faktornya gimana? Faktornya itu
2 di sini 2 ini 2 log X dikurang 3 log X dikurang 1 sama dengan 0 gitu ya. Dari sini kita peroleh ya pembuat nolnya berapa ya, log X nya sama dengan 3/2 atau log X nya sama dengan 1. Oke, dari sini bisa kita peroleh nih log X sama dengan 3/2, berarti nilai X nya berapa teman-teman, 10 ya, pangkat 3/2 gitu. Terus ini log X sama dengan 1, berarti X nya sama dengan 10. Yang tanya itu berapa nilai X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini sama dengan 10 pangkat 3/2 dipangkatin 2 tambah 10 kuadrat. Jadi kan 10 pangkat 3 tambah 10 kuadrat. Kan 1000 tambah 100. Hasilnya 1100 ya teman-teman. Jawabannya yang E. Oke, kita bahas soal berikutnya, ini SNMPTN tahun 2008. Jadi, jika 7 log 2 itu sama dengan A, dan 2 log 3 sama dengan B, maka 6 logaritma 98 sama dengan berapa? Oke, jadi kita mencari hubungan ini dengan yang ini gitu. Itu sih clue-nya ya. Jadi, 6 logaritma 98 gitu. Ini kita sederhanain biar menghasilkan bentuk yang seperti ini nih. Nah, gimana caranya gitu. Nah, 98 ini bisa nggak kita sederhanain? Biar oke gitu bentuknya. Nah, tapi ingat dulu ya, sifat dari logaritma, kalau kita punya A log B, ini sama aja dengan log B per log A. Oke. Nanti di sini bisa kita isi berapa aja gitu kotak. Tapi harus sama ya, kalau sini kotak gitu. Jadi yang ini hasilnya log 98 per log 6. Nah, 98 ini gimana kita cara menyederhanainnya? Lihat aja ya, hubungannya pasti ada dengan 7, 6, 3, 2 ini 98 ini. 98 itu kan 49 logaritma 49 dikali 2 kan, per log 6 gitu. Log 49 itu logaritma ini 7 kuadrat kali log 2 per log 6 ya. Dari sini ini bukan log ya, sorry ini log 7 pangkat 2 kali 2 gitu. Terus ingat sifat logaritma, kalau kita punya A log BC, ini jadi A log B tambah A log C. Nah, berarti yang ini bisa jadi logaritma 7 pangkat 2 tambah logaritma 2 dibagi, nah 6 ini kan 2 kali 3 ya, jadi log ini log 6 kita ganti jadi yang ini nih, logaritma 2 kali 3, jadi bisa kita pecah di logaritma 2 tambah logaritma 3. Nah ini 2-nya bisa turun, jadi 2 kali logaritma 7 tambah logaritma 2 bagi dengan logaritma 2 tambah logaritma 3. Oke, nah sekarang ini kan belum kita isi ya dari awal ya. Ini berapa nih? Gitu.
Kan belum tahu ya berapa nih kotak-kotaknya ini. Nah, kita lihat yang ditanya. Misalkan kalau kita buat 7 nih, semua 7 nih. 7, ini 7, ini 7, ini 7. 7 log 7, 1. 7 log 2, A. 7 log 2, A. 7 log 3 apa? Nah, 7 log 3 nggak tahu kan? Gitu. Misalkan kalau di sini 2, kalau di sini 2. Tunggu ya. Kalau 7 ini kita belum nemu 7 log 3 ya. Oke. Sekarang kita hapus gitu. Kita hapus. Waduh. Kok hapus semua ya? Oke, sekarang kita misalkan kalau 2 ya. 2 log 7 per A, 2 log 2 1, 2 log 2 1, 2 log 3 B. Ya, bisa juga sebenarnya. Ini 2 ya, ini 2, ini 2, ini 2. Kalau gini, ini ada semua kan? Ini harus pakai sifat logaritma lagi sih. Jadi 7 log 2 itu sama dengan ini kan 1, ini 2. Jadi 2 log 7 gitu sih. Jadi 2 log 7 itu sama dengan 1 per 7 log 2. Ya, seper A lah. Ya, ini seper A gitu. Ya, jadi 2 dikali ini jadi seper A. Tambah 2 log 2 1 dibagi 2 log 2 1 tambah 2 log 3 itu B. Ini jadi kalau kita samain apanya? Jadi gini kan. 2 tambah A per 1 tambah B. Jadi 2 tambah A per A kali 1 tambah B. Ini dia guys. Ada nggak? A tambah 2. Ini enggak ya. Ini ya. Yang C. Gitu. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih kalau kita pakai 7 nggak 2 di sini? Bisa, ya. Ini ya. Jadi kalau misalkan kita sini pakai yang 7 ya. Misalkan di sini lah 7 ini kita buat 7. 7, 7, 7. Oke. Sekarang yang nggak ada itu yang mana? 7 log 3 kan? Di sini nggak ada 7 log 3. Ini 7 log 7 itu 2 tambah 7 log 2 itu A. Gitu kan. Per 7 log 2 itu A ya. Tambah. Nah, sekarang kita nyari 7 log 3 ya. Dari sini nih. 7 log 2 dikali 2 log 3 itu sama dengan apa? 7 log 3, teman-teman. Ingat sifat dari si logaritma. Kalau kita punya A log B kali B log C, ini sama dengan A log C gitu. Jadi 7 log 2 itu kan A, 2 log 3 itu B ya. Jadi 7 log 3 ini sama dengan AB gitu. Yang ini sama dengan AB. Nah, berarti di sini tambah AB. Nah, ini kan ada A-nya ya. Berarti bisa keluarin 2 tambah A per A kali 1 tambah B. Sama aja sih hasilnya. Nih. Lihat, sama kan? Jadi, teman-teman bebas. Kalau pakai ini 7 juga nggak apa-apa. Pakai ininya juga nggak apa-apa. Tapi lihat ya. Lihat yang paling mudah untuk dikerjain. Gitu. Itu aja sih. Oke, teman-teman. Oke, jadi ini tugas teman-teman ya. Boleh teman-teman kerjain. Nanti jawabannya tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Oke, dan ini akan kita bahas di bagian kedua. Oke.